teori framing dan heuristik dari struktur dan penjelasan. Baik, yang bagian A yaitu tentang pengantar. Baru-baru ini, metode pengurangan abstraksi telah dinilai sebagai sarana untuk mengintegrasikan ekonomi, sosiologis, dan psikogaris logis penelitian tanpa kehilangan kekuatan analitis dari pendekatan ekonomi atau keuntungan deskriptif sosiologis dan pendekatan psikologis. Ternyata metode ini juga memungkinkan integrasi yang lebih kuat dari bangunan model dengan empiris pencarian secara umum. Teori tunduk pada klaim yang saling bertentangan. Pertama, semakin empiris, secara akurat teori dalam prediksi dan penjelasan semakin baik. Yang kedua, semakin beragam bidang di mana teori dapat diterapkan, semakin besar kekuatan analisis teori dan lebih teori-driven analisis data. Untuk mendapatkan teori analisis didorong, kita harus menyederhanakan deskriptif fenomena, yaitu seseorang harus mengabstraksi dari banyak bentuk realitas. Yang ke-B, beberapa peradaban inti. Pembuatan model telah dikaitkan, terutama dengan pencapaian kekuatan analitis dalam urutan untuk mencapai ini, yaitu menghindari jebakan sebelumnya, upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologis, hal-hal yang sering diabaikan di masa lalu. Teori inti dan asumsi jembatan. Sebuah teori inti terdiri sejumlah ide panduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan bantuan asumsi umum yang menjembatani kesenjangan antara inti dan lebih atau realitas yang kurang disederhanakan. Oleh karena itu, asumsi tambahan ini disebut asumsi jembatan. Perbedaan ini harus dikontraskan dengan teori bajingan di mana asumsi inti dan jembatan adalah digabungkan menjadi satu paket. Teori individual harus memenuhi sebagai persyaratan. Berikut ini saya akan menyebutkan yang pertama, semakin teori memungkinkan aplikasi yang bermanfaat tanpa banyak informasi tentang setiap individu kepada siapa itu diterapkan, semakin baik dapat berfungsi dalam suatu individual konteks. Yang kedua, semakin teori memungkinkan kita untuk meminimalkan jarak antara individu dan tingkat kolektif, semakin baik dapat berfungsi secara konteks individual. Yang ketiga, semakin teori memungkinkan asumsi jembatannya disederhanakan dan dibuat lebih kompleks, semakin baik dapat berfungsi dalam konteks usual. Yang ke-C, heuristika 1 atau logika situasi. Sebuah teori ini inti yang memenuhi ketiga persyaratan ini untuk teori individual lebih dari lain adalah model yang tampaknya untuk muncul lebih sebagian inti umum dari ilmu sosial. Memaksimalkan ilmu sosial inti ini, teori yang ditindak sederhanakan asumsi jembatan yang dibuat untuk setiap elemen. Yang ke-D, heuristika 2 atau fungsi produksi sosial dan pembingkaian. Karena pria yang bermain peran sosiolog telah mendekati pilihan bukan dari sudut pandang pilihan di bawah kendala, tetapi dari sudut pandang kontrol sosial. Dua pesan sosiologis tidak terlibat dalam pelaku sosiologis tradisional terhadap preferensi. Salah satunya adalah gagasan bahwa karena efek sosialisasi pada internalisasi, bagaimana perilakunya. Bagian yang kedua yaitu peranan model tindakan tujuan dalam sosiologi menurut Margaret Monnier-Marny. Saya menjelaskan, dalam judul bab ini saya menggunakan model frase dari tindakan bertujuan daripada model pilihan rasional atau pilihan Feuille untuk menekankan bahwa ada kelas yang luas dari fundamental model serupa di semua ilmu-ilmu sosial. Model-model ini bertumbuh pada asumsi bahwa aktor bersifat purposif, yaitu bahwa mereka bertindak dalam cara-cara yang cenderung menghasilkan hasil yang bermanfaat. Asumsi ini mendasar teori pilihan rasional dalam ilmu ekonomi, teori pertukaran dalam sosiologi, dan teori penilaian dan keputusan membuat dalam psikologi.
Bagian yang pertama atau A, model tindakan tujuan. Meski model tindakan purposif yang telah muncul di berbagai disiplin ilmu sosial beradaban dalam sifat asumsi yang dibuat tentang tindakan bertujuan, mereka berbagai dasar proposisi bahwa manusia termotivasi untuk mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit, dan bahwa motivasi ini mengarahkan mereka untuk bertindak dengan cara bahwa setidaknya dalam batas-batas informasi yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan dapat diharapkan untuk menghasilkan lebih besar imbalan daripada biaya. Yang ke B, asal sosial, nilai, dan kepercayaan. Teori tindakan purposif tidak dengan sendirinya menentukan nilai dan keyakinan aktual yang dipegang individu, dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk mengatakan tentang asal-usul nilai-nilai dan keyakinan. Untuk dapat memprediksi tindakan, postulat dari tindakan bertujuan harus dikaitkan dengan serangkaian asumsi tambahan tentang nilai dan keyakinan aktor. Asumsi substansi ini bersama dengan postulat tindakan bertujuan diperlukan tempat. Sampai saat ini, masalah utama dengan penerapan model tindakan yang bertujuan, khususnya di bidang seperti ekonomi dan ilmu politik, di mana kepentingan utama telah diagresi hasil tingkat gerbang adalah bahwa postulat tindakan bertujuan memiliki dikaitkan dengan asumsi yang sebenang-benang dan sempit tentang apa individu menghargai dan percaya. Yang ke C, implikasi normatif. Para ekonom berpendapat bahwa mode pilihan rasional berguna sebagai teori atau normatif. Teori perspektif yang memberikan pandangan garis untuk tindakan, sama seperti teori pilihan rasional yang tidak mampu memprediksi tindakan kecuali postulat tindakan bertujuan terkait dengan seperangkat asumsi tambahan tentang apa yang dinilai oleh aktor yang percaya. Model pilihan rasional tidak mampu tampil sebagai teori tindakan normatif kecuali ada dasar tambahan untuk dengan asumsi bahwa tujuan yang dikejar secara rasional dengan baik. Yang ketiga atau bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip rasional pilihan dan masalah dari teori yang memuaskan dari David Wheeler. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan rasionalitas. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa rasionalitas bekerja dua fungsi yang sangat berbeda dalam teori. Pada rentan yang sangat sempit, kondisi rasionalitas beroperasi seperti hukum yang menghasilkan prediksi dan penjelasan. Di tempat lain, rasionalitas beroperasi seperti teori prinsip yang fungsinya untuk menimbulkan masalah dalam teori. Satu kali rasionalitas menimbulkan masalah, prosedur lain dibandingkan untuk menghasilkan penjelasan dan prediksi. Karena menimbulkan masalah sistematis, menjadikannya penurut, rasionalitas melakukan fungsi yang sangat penting. Rasionalitas menjelaskan aktivitas untuk kondisi sempit tertentu. Jika alternatif membentuk himpunan terturut dan jika pilihan aktor saja menentukan tindakan alternatif yang dipilih oleh pemaksimalan tunggal aktor yang realisasinya dalam tindakan yang ditentukan. Yang ke B, hubungan sosial. Saya menganggap bahwa perhatian utama sosiologi adalah sosial hubungan atau adalah teori tindakan sosial, tetapi mempertimbangkan tindakan hanya dalam hubungan sosial. Struktur terdiri dari hubungan yang terhubung, yaitu hubungan digunakan dalam teori sebagai blok berguna untuk mengembangkan formulasi untuk struktur. Yang ke C, menukarkan konflik paksaan. Ekstrem dari set negosiasi adalah satu-satunya tindakan yang diprediksi oleh prinsip rasionalitas. Artinya, membandingkan prinsip rasionalitas menegaskan bahwa A dan B masing-masing membuat penawaran terbaik mereka kepada yang lain dan tidak menegaskan lagi. Karena tarifnya berbeda atau berada pada ekstrem yang berlawanan dari set negosiasi tidak kesepakatan dan ada tingkat yang diprediksi. Jadi, pemaksaan mengatur pertukaran tetapi tidak dicampur dengan pertukaran. Prinsip rasionalitas telah menunjukkan bahwa rasionalitas melakukan dua fungsi dalam teori. Yang paling penting adalah bertindak sebagai prinsip dalam mengajukan masalah. Ini adalah kekuatan besar dari rasional teori pilihan bahwa prinsip rasionalitas menimbulkan masalah secara sistematis dan dalam bentuk yang mudah dipecahkan. D. Masalah nilai.
Pendekatan ekonomi untuk pilihan rasional mengasumsikan bahwa semua tindakan Tor di mana-mana memiliki struktur preferensi stabil yang sama. Untuk Becker, ini berarti bahwa sistem nilai utilitarian diadilkan. Kemudian, rasionalitas menyiratkan tidak hanya bahwa aktor membuat pilihan atau bahwa sistem preferensi di mana pilihannya didasarkan dengan baik dipesan, tetapi item dan sistem preferensi adalah satu set utilitas yang tertata dengan baik yang umumnya bagi semua aktor. Baik, itu saja materi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Sekian dan terima kasih.